Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosana Amelia Andika dari kelas K521AR Prodi Akuntansi dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan untuk evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Berikut adalah soalnya. Ya Allah. Berikut adalah soalnya. Keberhasilan penjualan produk yang dilakukan oleh PT Perisa Nusantara pada tahun 2010 adalah sebanyak 11.000 unit dengan harga jual produk senilai 5.000 per unit. Penjualan pada tahun 2010 ini menyebabkan adanya perubahan nilai persediaan sebesar 1.500 di awal periode menjadi 500 unit di akhir periode. Selain itu, PT Perisa Nusantara juga mengeluarkan biaya administrasi penjualan per periode sebesar 4 juta rupiah. Selain biaya tersebut, PT Nusantara juga mengeluarkan biaya untuk kegiatan-kegiatan yang terperinci sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, berikan analisa Anda dari laporan laba rugi PT Perisa Nusantara mengenai yang pertama adalah perbedaan laba bersih antara full costing dengan variable costing. Yang kedua adalah dengan metode harga pokok produksi yang menyeluruh, perbedaan laba bersih antara full costing dan variable costing dengan metode HPP dibebankan dengan mendasarkan pada kapasitas normal sebesar 10.000 unit. Sebelumnya, perusahaan menetapkan anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000 dan anggaran overhead tetap sebesar 2 juta rupiah. Sebelum kita mengerjakan, kita akan membuat tabel data terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dikerjakan. Berikut adalah tabel data dari PT Perisa Nusantara. Persediaan akhirnya adalah 500 unit, persediaan awalnya 1.500 unit, produksinya sebesar 10.000 unit, penjualannya adalah 11.000, anggaran overhead variabelnya 1.250.000, anggaran overhead tetapnya 2 juta rupiah, harga jual per unitnya adalah 5.000, biaya bahan baku per unitnya 25 perak, biaya tenaga langsung per unitnya 70 perak, BOP variabel per unitnya adalah 25 perak, BOP tetapnya adalah 3 juta rupiah, biaya operasi variabel per unit tidak diketahui, biaya operasi tetapnya tidak diketahui, biaya administrasinya ada sebesar 4 juta rupiah, dan kapasitas normalnya adalah 10.000 unit. Dengan asumsi perusahaan menetapkan bahwa anggaran overhead variabel sebesar 1.250.000, anggaran overhead tetapnya 2 juta rupiah, dan jumlah produksinya sebanyak 10.000 unit. Selanjutnya adalah di sini ada bahan baku dengan total 250.000 dan per unitnya adalah 25. Hal ini didapatkan dari 25 unit dikali biaya produksi sebesar 10.000 rupiah. 10.000 unit. Selanjutnya adalah mencari bahan baku, upah langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Bahan baku dengan total 250.000 didapatkan dari mana? Yaitu didapatkan dari 25 unit dikali biaya produksi sebesar 10.000 unit. Selanjutnya adalah upah langsung sebesar 700.000 didapatkan dari 75 unit dikali biaya produksi sebesar 10.000. Dan terakhir adalah overhead tetap sebesar 3 juta rupiah didapatkan dari BOP tetap sebesar 3 juta rupiah dibagi 10.000 dari biaya produksi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal yang pertama yaitu perbedaan laba bersih antara full costing dengan variable costing dengan metode harga pokok produksi menyeluruh. Di bagian tabel ini langsung saja kita masukkan bahan baku per unitnya 25 dengan total 250.000 untuk variable costing, upah langsungnya 70 perak dengan total 700.000, biaya overhead variabelnya adalah 25 perak dengan total 250.000.
dan biaya overhead tetapnya tidak kita masukkan. Lanjut ke full costing, bahan bakunya adalah per unitnya 25 perak dengan total 250.000, upah langsungnya 70 perak dengan total 700.000, biaya overhead variabelnya adalah 25 perak dengan total 250.000, dan biaya overhead tetapnya adalah 300 per unit dengan total 3 juta rupiah. Dalam tabel metode HPP sesungguhnya ini, pada variable costing tidak perlu memasukkan biaya overhead tetap, karena dalam penentuan harga pokok produk, bahwa yang termasuk dalam biaya produksi ialah biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel. Sedangkan BOP tetap itu termasuk biaya periodik, jadi kita memasukkan biaya overhead tetap di bagian full costing saja. Selanjutnya, kita masuk pada perhitungan laporan harga pokok penjualan sesungguhnya untuk tahun 2010. Masih sama, kita menghitung variabel costing dan full costing. Pertama, kita menghitung persediaan awal produk jadi terlebih dahulu pada variabel costing dengan rumus persediaan awal 1.500 unit dikali total per unit variabel costing sebesar 120 unit. Jadi, totalnya adalah Rp180.000. Selanjutnya, persediaan awal produk jadi pada full costing dengan rumus persediaan awal 1.500 dikali total per unitnya adalah 420 dengan total ialah Rp630.000. Selanjutnya kita masuk ke biaya produksi. Pada biaya produksi ini kita masukkan saja dari data-data yang di atas, yaitu biaya bahan baku 250.000, biaya tenaga kerja langsung 700.000, overhead variabel 250.000, untuk variabel costing overhead tetap tidak dimasukkan dan full costing dimasukkan yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu selanjutnya persediaan awal produk jadi dikurang oleh total biaya produksi yaitu untuk variabel costing 180.000 dikurang 1 juta. Lalu selanjutnya untuk mengetahui barang siap jualnya adalah dengan cara persediaan awal produk jadi ditambah dengan biaya produksi. Persediaan awal produk jadinya adalah sebesar untuk variabel costing 180.000 ditambah 1.200.000 menjadi 1.380.000. Selanjutnya untuk full costing adalah 630.000 ditambah 4.200.000. Jadi barang siap jual untuk full costing adalah Rp4.830.000. Kemudian kita hitung persediaan akhir produk jadi dengan rumus penjualan ditambah anggaran overhead variabel. Totalnya kita kurangi dengan anggaran overhead tetap, lalu totalnya kita kalikan dengan total variabel costing per unit dan totalnya dikalikan dengan minus 1. Untuk variabel costing sebesar 88.680.000 dan untuk full costing adalah 310.380.000. Lalu untuk harga pokok penjualannya adalah 1.380.000 ditambah 88.680.000 dengan total 90.060.000 rupiah untuk variabel costing, dan untuk full costing harga pokok penjualannya adalah 4.830.000 ditambah 310.380.000, jadi harga pokok penjualannya 315.210.000 rupiah. Selanjutnya, dengan menggunakan tarif dibebankan, anggaran BOP variabel dibagi kapasitas normal, yaitu 1.250.000 dibagi 10.000, jadi hasilnya adalah
125 perak per unit. Lalu BOP tetap dibagi kapasitas normal, yaitu 2 juta rupiah dibagi 10.000. Jadi 200 per unit. Selanjutnya adalah tarif HPP dibebankan. Untuk bahan baku dan upah langsung kita masih memakai angka yang lama, yaitu 250.000 dan 700.000. Dan sama untuk variabel costing maupun full costing. Yang berbeda di sini adalah yang dibebankan tadi. Yang pertama ada variabel costing, mari kita masukkan untuk biaya overhead variabelnya, yaitu per unitnya 125 dengan total 1.250.000. Jadi totalnya adalah 2.200.000. Lalu untuk full costing kita tambahkan biaya overhead variabelnya, yaitu sama 125 dengan total 1.250.000. Lalu biaya overhead tetapnya sebesar 200 perak dengan total 2 juta rupiah. Jadi total untuk full costing adalah 4.200.000 rupiah. Baik, selanjutnya adalah laporan harga pokok penjualan untuk yang dibebankan tahun 2010. Persediaan awal produk jadi untuk variabel costing awalnya adalah Rp330.000 dan untuk full costing Rp630.000. Dari mana angka tersebut? Untuk persediaan awal variabel costing adalah dari 220 tadi, dari HPP tarif dibebankan per unitnya 220 dikali 1.500 yang ada di soal tadi awal. Lalu untuk full costing sama juga, yaitu dari 420 dikali 1.500. Lalu untuk biaya produksi kita masukkan saja tabel yang di atas diturunkan ke bawah. Lalu barang siap jualnya adalah 330 ditambah 2.200.000. Jadi 2.530.000 untuk variabel costing, dan full costing adalah 630 ditambah 4.200.000 jadi 4.830.000 rupiah. Dan persediaan akhir produk jadi untuk variabel costing 109.99 perak dan full costing adalah minus 210 rupiah. Bagaimana mencarinya? Mencarinya adalah dengan rumus penjualan ditambah anggaran overhead variabel, totalnya dikurangi dengan overhead tetap, lalu totalnya dikali dengan total variabel costing per unit yang dibebankan, dan totalnya dikali dengan minus 1. Jadi untuk variabel costingnya adalah 109.9999 dan full costingnya adalah 210. Lalu harga pokok penjualan untuk variabel costing adalah jadi ditambah 2.530 ditambah 109.999 jadi 2.639.999. Lalu untuk full costingnya adalah 4.830 minus, yaitu berarti dikurang 210.000 jadi 4.620.000 rupiah. Selanjutnya adalah perbedaan laporan laba rugi full costing dan laporan laba rugi variabel costing. Saya akan menjelaskan untuk laporan laba rugi full costing terlebih dahulu. Baik, di sini ada penjualan sebesar 55 juta. Dari mana? Yaitu dari harga jual per unit dikali produksi, yaitu sebesar 11.000 dikali 5.000, jadi totalnya 55 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita kurangi dengan harga pokok penjualan 4.620.000. Lalu overhead kurang dibebankannya adalah 1 juta rupiah. Jadi mulai kita kurangkan 55 juta dikurang 5.620.000. Jadi laba kotor operasinya adalah 49.380.000. Lalu di sini kita kurangkan lagi dengan biaya operasi adalah sebesar 4 juta rupiah. Jadi 49.380.000
dikurang 4 juta rupiah, jadi total laba bersihnya adalah 45.380.000 rupiah untuk full costing. Baik, selanjutnya adalah laporan laba rugi variabel costing. Penjualannya sama seperti barusan, 55 juta rupiah. Harga pokok penjualannya adalah 2.639.999, lalu dikurang jadi 55 juta dikurang 2.639.999, jadi laba kontribusinya adalah 52.360.101 perak. Lalu dikurangi biaya produksi tetapnya 3 juta rupiah, dikurangi lagi biaya administrasinya adalah 4 juta rupiah. Jadi totalnya untuk laporan laba rugi variabel costing, laba bersihnya adalah 45.361 perak. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.